Golden State Killer, bayangan dari California. Malam itu, tahun 76, udara di Sacramento dingin dan lembab. Rumah-rumah di pinggiran kota terbungkus dalam kabut tipis. Lampu jalan menyala temaram, menyisakan bayangan panjang di atas aspal. Di dalam sebuah rumah, seorang wanita muda bernama Phyllis baru saja mematikan televisi. Suaminya Greg sudah tertidur di sofa. Mereka tidak tahu bahwa malam itu seseorang sedang mengintai mereka dari balik pagar. Seseorang yang bernafas pelan menatap jendela dengan mata yang tajam, menunggu lampu terakhir di ruang tamu benar-benar padam. Beberapa jam kemudian, suara jendela yang dibuka perlahan membangunkan Phyllis. Sebelum ia sempat berteriak, sebuah senter menyorot wajahnya, dan suara berat berbisik di telinganya. Open quote, "Jangan bergerak. Kalau kamu berteriak, suamimu mati." Close quote. Lelaki itu bertopeng ski hitam, mengenakan sarung tangan kulit. Ia tahu letak semua barang di rumah itu, seolah sudah berhari-hari mempelajarinya. Malam itu, Phyllis dan Greg menjadi korban pertama dari sosok yang kelak disebut dunia sebagai The Golden State Killer. Tahun-tahun berikutnya, California berubah menjadi tempat yang tidak lagi tenang, mulai dari Sacramento, Modesto, hingga Contra Costa. Rumah-rumah yang dulu hangat kini selalu mengunci jendela 2 kali. Setiap suara ranting jatuh bisa membuat seseorang terlonjak. Pelaku misterius ini punya kebiasaan aneh. Ia sering menelepon korban beberapa hari sebelum menyerang, hanya diam mendengarkan napas di seberang telepon. Kadang ia berbisik, open quote, "Aku akan datang malam ini." Close quote. Polisi menamai dia East Area Rapist karena sebagian besar kejahatannya terjadi di wilayah timur Sacramento. Korban pertamanya kebanyakan wanita muda yang tinggal sendirian. Namun lama-lama pola itu berubah. Ia mulai menyerang pasangan suami istri dan caranya makin kejam. Ia mengikat sang suami, menumpuk piring di punggungnya lalu berkata, open quote, "Kalau aku dengar saja jatuh, aku bunuh istrimu." Close quote. Sambil berkata begitu, ia menyerang sang istri di ruangan lain dengan tenang, dingin, sistematis, tanpa ampun. Selama 12 tahun, polisi tidak bisa menemukan siapa dia. DNA ditemukan di beberapa tempat kejadian perkara, tapi tahun-tahun itu belum punya teknologi untuk melacak. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak sepatu, bekas ikatan tali sepatu militer, dan pola suara napas berat di telepon. Di antara kepolisian yang frustasi, ada seorang penyidik muda bernama Paul Hulse. Dia tumbuh besar di California Utara dan sejak awal karirnya terobsesi dengan kasus ini. Paul mengoleksi semua berkas, foto, dan laporan saksi sampai ruang kerjanya penuh map. Ia tahu pelaku bukan orang biasa. Cara dia masuk rumah, cara dia menutup pintu, dan bagaimana ia tahu rute patroli polisi menunjukkan satu hal, pelaku ini mungkin pernah